Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di akun channel YouTube saya. Yang terhormat, Bapak Max Teja, selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Komunikasi Data. Nah, pada kali ini, saya akan membahas serat optik dari bab 4B. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya sendiri Martimbul Samkreni Sutagalung dengan NIM 2020311077 dari kelas B Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Yang pertama itu pengertian dari serat optik. Serat optik. Apakah itu serat optik? Serat optik adalah media transmisi fleksibel yang mampu mengarahkan sinar optik. Beberapa jenis kaca dan plastik dapat digunakan untuk membuat serat optik. Kabel serat optik memiliki bentuk silindris dan terdiri dari tiga bagian konsentris, yaitu inti atau the core, yang kedua ada selubung atau the cladding, dan yang terakhir jacket atau the jacket. Nah, pada gambar di bawah ini, the core berada di bagian paling dalam, yang kedua itu berada di posisi tengah adalah cladding, dan yang paling luar itu adalah the jacket. Sekarang, saya akan menjelaskan tiga bagian konsentris dari serat optik. Yang pertama itu ada inti atau the core. Bagian paling dalam terdiri dari satu atau lebih kabel atau serat yang sangat tipis, terbuat dari gelas atau kaca atau plastik. Inti ini memiliki diameter antara 8-50 mikrometer. Yang kedua ada selubung atau the cladding. Selubung dari kaca atau plastik yang memiliki sifat optik berbeda dari inti dan memiliki diameter 125 mikrometer. Antarmuka antara ini dan selubung bertindak sebagai pemantul untuk membatasi cahaya menyimpang dari inti. Dan yang terakhir itu ada jacket atau the jacket, terbuat dari plastik atau material lain yang berfungsi melindungi dari kelembaban, abrasi, benturan, dan hal lain yang dapat mengganggu. Nah, materi yang kedua itu adalah keuntungan dari serat optik. Keuntungan dari serat optik adalah: satu, kapasitas lebih besar dapat mencapai pesat data ratusan Gbps. Yang kedua itu memiliki ukuran lebih kecil dan berat yang lebih ringan. Yang ketiga, atenuasi lebih rendah. Yang keempat, isolasi elektromagnetik lebih kuat. Nah, di situ maksudnya tidak rentan terhadap gangguan, derau impuls, ataupun korstal. Nah, yang kedua itu tingkat keamanan lebih tinggi. Nah, keuntungan yang terakhir itu adalah jarak antar repeater jauh lebih bisa mencapai puluhan kilometer. Materi yang ketiga sekaligus materi terakhir adalah mode transmisi serat optik. Mode transmisi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Step Index Multimode. Yang kedua ada Grade Index Multimode. Dan yang terakhir itu ada Single Mode. Kita dapat melihat mode transmisi ketiganya pada gambar berikut. Sekarang saya akan menjelaskan Step Index Multimode. Yang pertama itu, cahaya dari sumber yang dikirimkan melalui inti kaca atau plastik. Yang kedua, cahaya-cahaya dengan sudut datang tertentu dipantulkan dan diteruskan sepanjang serat. Cahaya dengan sudut besar diserap oleh material sekelilingnya. Ketiga, terdapat beberapa jalur propagasi yang disebut mode. Masing-masing memiliki panjang jalur berbeda dan mengakibatkan waktu untuk melintasi serat tidak seragam. Hal ini menyebabkan elemen-elemen sinyal cahaya menyebar secara waktu sehingga membatasi kecepatan transmisi data. Yang terakhir itu, jenis data serat ini paling sesuai untuk transmisi jarak yang sangat pendek. Lalu yang kedua, Grade Index Multimode. Pada serat jenis ini,
Cahaya yang melintasi serat di dekat sumbu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang dekat dengan selubung. Yang kedua, cahaya pada inti ini melengkung karena adanya perbedaan indeks refraksi yang bertingkat, mengurangi jarak perjalanan cahaya melintasi serat. Nah, grade indeks multimode ini sering digunakan untuk LAN. Nah, yang terakhir itu ada single mode. Pertama, ketika jari-jari inti serat diperkecil, semakin sedikit sinar yang memantul. Yang kedua, dengan mengurangi jari-jari inti serat menjadi sangat kecil, hanya sinar dengan sudut tunggal yang bisa lewat. Yang ketiga, memberikan kinerja yang sangat baik, jalur transmisi tunggal untuk transmisi mode tunggal. Dan yang terakhir itu, mode digunakan untuk aplikasi jarak jauh, antara lain seperti telepon dan TV kabel. Nah, sekian dari video dan materi saya. Buat teman-teman yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Max Teja. Saya akhiri, selamat malam.